Ini di pasaran harganya 200.000 udah jadi, udah pakai box segala macam, tinggal pakai lah. Jadi kalau jangan membuat alat nih kayak gini dengan modal satu keping SP8266, kemudian satu buah sensor ini plus PCB-nya, jenengan akan ketemu dengan sebuah produk yang harga komersilnya hanya Rp200.000 harga eceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing guys. Saya membutuhkan sebuah sensor objek ya. Yang terpikir oleh saya adalah sensor inframerah. Saya sudah beberapa kali menggunakan sensor inframerah yang ada di lapak-lapak gitu ya, tapi rasanya saya kurang puas. Makanya hari ini saya membeli beberapa model sensor lainnya untuk tujuan yang sama, untuk nanti kita lihat mana yang paling agak mendingan lah kira-kira gitu ya. Oke, ini saya beli dari salah satu toko langganan saya yang cukup bagus lah ya menurut saya. Kemasannya normal lah segini mah ya, ada bubble wrap segala macam, meskipun tanpa kardus atau tanpa dus nggak apa-apa. Sini juga udah bagus lah. Nah, inilah modul-modul yang saya beli. Saya mau beli ini dari Aisyah Arduino. Saya sangat menghargai pedagang yang rapih saat mengemas komponen. Aisyah Arduino ini salah satu toko online langganan saya. Cuma gitu doang bang? Iya. Nah, ini adalah modul-modul khas tukang ngoprek Arduino lah kira-kira gitu ya. Di sini saya membeli pir. Kita lihat satu-satu ya. Oke, ini pir atau sensor inframerah. Biasa dipakai untuk mendeteksi sebuah gerakan. Biasanya dipakai untuk security alarm. Jadi dipasang di dinding ya, dengan modulnya biasanya gitu. Kalau nanti ada objek yang bergerak nanti terdeteksi. Oke, ini satu. Saya membeli dua untuk jaga-jaga, siapa tahu mati saat dioprek. Sebenarnya saya punya koleksi pir-pir kayak gini ya, macam-macam. Cuman sebagian sudah pada mati karena dipakai apa gitu. Makanya untuk proyek kali ini saya beli beberapa biji seperti tadi saya sebut, sekedar untuk membandingkan atau memilih. Ini juga saya sudah pernah membuat proyek-proyek seperti sensor gerakan dengan menggunakan ultrasonik ya. Boleh dicek video-video saya yang sebelumnya. Ini sensor ultrasonik yang umum, cuman ini versinya dia agak beda. Yang sebelumnya saya menggunakan sensor yang tipenya SRF04. Dia hanya ada 4 pin, hanya ada pin PCC, ground, kemudian trigger dan echo. Nah kalau ini dia ada 5 pinnya tuh ya, ada tambahan 1 pin yaitu pin out. Pokoknya untuk tipe SRF05 ini dia ada PCC, trigger, echo, out, dan ground. Jadi ada 5 buah pin. Oke, sensor berikutnya apa ini? Oh, ini sensor inframerah juga, cuman dia modelnya ini kan pakai dome ya, ini kan pakai fotoelektrik sensornya itu. Nanti kita buka lah bila perlu. Nah kalau ini dia pakai yang ini sebagai yang putih bening ini transmitternya, yang hitam ini receivernya. Jadi saat diaktifkan, yang ini memancarkan sinyal atau mengeluarkan cahaya inframerah. Kalau di depannya ada objek, maka cahaya inframerah akan memantul dan akan diterima oleh sensor ini. Itu makin dekat objeknya, maka dia makin mudah mendeteksi sinyal inframerah. Dengan pendekatan seperti itu, maka ini bisa dipakai untuk detektor objek ya. Itu udah umum lah ya, para penggemar Arduino saya yakin sudah pada tahu semua.
ini juga sama. Kok beli komponennya dua-dua gitu bang? Biasa kalau saya beli modul-modul kayak gini, saya suka lebihin, meskipun butuhnya cuma 1 atau 2, saya belinya 2 karena kadang-kadang suka mati, entah karena lupa. Misalnya nih, ini kan ada pin PCC, ground dan out. Kadang-kadang pas kalau lagi meleng, harusnya ini dipasang buat PCC, malah ini dipasang ke sini PCC-nya, ke pin out. Ya is that gitu. Sering banget. Itu bangke modul-modul tuh banyak banget saya. Daripada nge-repair, memperbaiki gitu ribet, mending beli baru. Toh tidak terlalu mahal kan. Oke. Sensor berikutnya ya ini apa ya? Oh iya, sama dengan ini. Cuma dia versi kecilnya ya, tuh. Jadi cocok ini dipasang di modul yang tidak ingin terlalu kelihatan domnya itu atau reflektor infrarednya. Oke, nah yang terakhir ini nih. Ini adalah MF sensor. Saya lupa MF atau apalah. Konon ini katanya aslinya sih orang TI ya yang mengembangkan, Texas Instrument, setahu saya. Tapi ini versi cloningannya mungkin. Jadi ini adalah radar objek human terutama. Jadi dia bisa mendeteksi keberadaan orang dengan memanfaatkan frekuensi tertentu. Saya belum pernah menggunakan ini terus terang, modul ini, karena awalnya saya tidak percaya dengan modul ini, gitu kan. Oke, seperti modulnya ini ada 3 buah modul. Seperti saya bilang tadi, saya beli untuk jaga-jaga daripada nanti pas lagi ngoprek kesalahan sehingga mati, kan buntu ngopreknya. Oke, jadi saya ada beli beberapa modul itu ya untuk suatu kebutuhan oprekan. Dan saya juga tidak lupa membeli sebuah modul, sebuah alat jadi gitu ya, yang cukup terkenal. Dia merupakan sensor inframerah untuk mendeteksi gerakan dan sudah dipasarkan sebagai produk jadi, bukan sensor-sensor atau modul-modul seperti ini. Kenapa saya membeli barang yang sudah jadi? Saya ingin melihat mereka yang memproduksi barang ini secara komersil atau barang jadi seperti apa sih sensornya gitu, sekedar untuk melihat, untuk ngintip. Dan mohon maaf sekali lagi, untuk supaya tidak ada yang merasa dirugikan, saya tidak akan menyebut mereknya secara langsung. Dan saya sudah membongkar boxnya supaya tidak kelihatan boxnya ya. Cuman intinya ini adalah sebuah modul dari sebuah perangkat jadi yang lumayan terkenal. Ini modulnya. Sensor inframerahnya sama, setelah saya buka ya, setelah saya lihat. Ini sensor sama persis dengan yang model-model kayak gini. Sama persis. Gitu. Nah, kalau ini kan baru berupa modul ya. Ini dia sudah menjadi produk jadi. Karena dia dirancang sebagai sebuah perangkat IoT, pada modul ini sudah ada modul yang seperti ini, yang mirip sekali dengan ESP8266 saya pikir. Desain PCB-nya seperti ini, perhatikan. Nah, ini produk jadi guys nih, yang sudah disebut sebagai produk komersil, rangkaiannya seperti ini. Desain PCB-nya tidak terlalu istimewa saya pikir, tapi sangat hemat. Ini PCB-nya sangat tipis. Ini mungkin sekitar 1 mili gitu ya, tipis PCB-nya. Tapi layoutnya cukup rapi lah ya, bagus lah, yang namanya juga produk komersil. Tapi yang terpenting buat saya ingin mengetahui sensor yang dia gunakan apa. Dan ternyata sensornya adalah sama gitu, seperti ini. Ini harga modul atau barang ini, perangkat ini, di kisaran harga 200 ribuan. Saya tidak akan menyebut merek sekali lagi karena untuk menghormati hak cipta dari si pembuat
dan saya pun tidak ingin menjelekkan sekali lagi, cuman saya ingin mengetahui sensor apa yang digunakan, apakah spesial. Ternyata ini merupakan sensor yang umum dan mudah dijumpai ya. Ngomong-ngomong hitung-hitungan bisnisnya nih, ini produk komersil yang diproduksi massal. Kalau kita ganti ini pakai SP8266, kemudian kita pakai sensor ini, kemudian kita gabungkan, kira-kira bisa laku atau dijual berapa? Ini di pasaran harganya 200.000 udah jadi, udah pakai box segala macam, tinggal pakai lah. Jadi kalau jangan membuat alat nih kayak gini dengan modal satu keping SP8266, kemudian satu buah sensor ini plus PCB-nya, jenengan akan ketemu dengan sebuah produk yang harga komersilnya hanya Rp200.000 harga eceran gitu ya, bukan harga grosir. Mungkin dari sananya mungkin lebih murah lagi tuh. Berani apa tidak? Sebagai kesimpulan, karena produk komersil pun berani menggunakan modul ini, maka ini akan saya gunakan untuk uji coba pada proyek yang sedang saya kerjakan. Itu saja yang bisa saya ceritakan pada konten kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa mengambil manfaatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.